Khawarij modern itu ada di sekitar kita di mana-mana. Ana akan sebutkan beberapa ciri-cirinya, mungkin 5 ciri atau 6 ciri, dan teman-teman akan nyambung sendiri. Wah, ini benar, ini saya pernah lihat gitu. Baik. Ciri yang pertama itu ciri-cirinya dari mana? Dari sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sampaikan gitu, bukan ana yang buat ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tema yaitu tentang Khawarij. Nah, mana Khawarij ini adanya yaitu sejak mulai sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apakah sekarang Khawarij ini masih ada dan bertransformasi? Bagaimana tentang Khawarij ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi kalau sampai detik ini, kan semua ajaran Islam kan tetap menganggap bahwa sahabat Nabi itu mulia. Harusnya. Masih ada yang menganggap bahwa sahabat Nabi itu nggak mulia? Ada. Selain Syiah? Selain Syiah ada satu aliran yang merupakan Khawarij yang masih ada. Tapi Anda perlu jelaskan dulu ya. Ada Khawarij, ini yang kita ceritakan dari tadi. Terus ada Khawarij modern. Itu belum kita ceritakan, itu beda lagi. Oh, beda cerita? Beda lagi. Oke. Ya, Khawarij yang lama itu ada satu aliran dari mereka masih ada sampai detik ini. Namanya aliran Ibadiyah. Mereka itu ada di Oman. Dan pemimpin Oman dari mereka. Jadi ini aliran mazhab resmi di Oman sampai detik ini. Namanya Ibadiyah. Ibadiyah. Itu aliran mazhab Ibadiyah. Dan dari segi salatnya mereka mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak bisa dibedakan. Karena memang ibadahnya mirip. Tapi yang beda itu politiknya. Seperti itu. Politiknya dan akidahnya. Jadi nggak ada sahabat Nabi dan di sirahnya mereka nggak ada sahabat Nabi? Ada, tapi misalnya Abu Bakar, itu masih bagus menurut mereka. Umar, itu masih baik menurut mereka. Tapi Utsman, mereka tolak. Wow, ini menarik ya. Jadi ternyata ada juga yang secara parsial mengenai kemuliaan sahabat Nabi. Ada yang semua sahabatnya dilaknat kecuali Ali. Nah, ini kebalikan. Abu Bakar dan Umar yang baik, sisanya dilaknat. Pilih-pilih. Bagaimana dengan yang modern? Bagaimana caranya kita bisa kemudian apa ya ibaratnya meradarkan gitu ya, mendeteksi. Ya, ini adalah Khawarij modern. Khawarij modern itu ada di sekitar kita di mana-mana. Ana akan sebutkan beberapa ciri-cirinya, mungkin 5 ciri atau 6 ciri, dan teman-teman akan nyambung sendiri. Wah, ini benar, ini saya pernah lihat gitu. Baik. Ciri yang pertama itu ciri-cirinya dari mana? Dari sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sampaikan gitu, bukan ana yang buat ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Ya. Baik, ana kasih contohnya. Ya. Nabi Muhammad SAW suatu hari pulang dari perang. Ya. Kemudian membawa harta rampasan perang. Kita sudah mengalahkan musuh lari, meninggalkan banyak pedang, meninggalkan banyak uang, itu namanya harta rampasan perang. Ghanimah, betul sekali, ghanimah. Dibawa ghanimah ke Madinah. Nabi Muhammad mulai membagikannya ke para sahabat. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan marah, berteriak dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, bukan wahai Nabi, bukan wahai Rasulullah, kurang sopan ya. Wahai Muhammad, berperilaku adil karena kamu tidak adil. Masa berani begitu sama Nabi? La ilaha illallah. Waktu itu Sayyidina Umar kan terkenal semangat sekali, langsung pegang pedangnya. Tinggal perintahkan saya, wahai Rasulullah, saya bunuh dia. Jadi Rasulullah tenangin Sayyidina Umar, duduk. Kemudian Rasulullah menjawab dia, katanya, "Waihak, fa in lam a'dil faman ya'dil." Celaka kamu, jika saya tidak adil, lantas siapa yang bisa berbuat adil? Itu jawabannya logika sekali ya. Kalau Rasulullah aja yang masum, terhindar dari dosa, tidak berbuat adil, berarti tidak ada yang bisa berbuat adil di muka bumi ini. Mas, itu salah satu. Apa yang buat dia komplain? Bahwa merasa harta rampasan perang yang dia dapat itu kurang. Dia merasa dapatnya kurang. Iya. Dia merasa ada yang lain lebih banyak. Betul. Jadi ini konsepnya seperti ini. Walaupun seorang nabi, seorang rasul yang membagikan itu bukan orang biasa. Dia seorang nabi, seorang rasul. Tapi dia merasa pembagiannya sudah benar dan pembagian nabi sudah salah. Dia nggak berhenti satu detik untuk memikirkan yang membagikan itu seorang nabi dan rasul yang maksum. Tidak mungkin dia zalim. Lah, dia merasa sendiri, pembagian saya itu benar dan pembagian Nabi Muhammad itu salah. Bas, itu ciri yang pertama.
Ada kan? Bukannya ada lagi. Pokoknya hanya dia yang benar gitu ya. Mau ciri yang kedua, biar lebih kaget lagi. Apa tuh? Umurnya masih sangat muda, tapi sangat vokal dan tidak menghormati orang yang berilmu. Terlalu banyak. Itu nggak ada adabnya gitu kadang-kadang. Merasa baru tahu, kemudian bikin konten untuk menjatuhkan orang-orang yang berilmu. Saya? Yang menurut dia beda pandangan dengan gurunya, dan dianggap bid'ah. Berarti maksudnya arahnya udah ini ustaz sesat. Saya? Dia udah berani bikin konten seperti itu, padahal ilmunya nggak seberapa, bahasa Arab aja nggak bisa kadang. Betul. Tapi merasa udah berada di apa namanya? Bisa berfatwa. Yang paling mulia. Saya. Ahdatsu asnan, kata Rasulullah. Ahdatsu asnan. Ahdatsu asnan itu kalau kita terjemahkan artinya umurnya masih muda. Tapi kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya giginya belum sempurna. Maksudnya masih muda sekali gitu ya. Bas. Kata Rasulullah, mereka itu ahdatsu asnan. Kebanyakan mereka itu masih muda. Masih muda. Tapi vokal sekali gitu ya. Bas. Ini ciri yang kedua. Apakah ada? Ada jelas. Baik, ciri yang ketiga, ibadahnya luar biasa. Malah luar biasa. Tapi ketika membaca Al-Quran, Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya apa? Tidak tembus ke hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Yahqiru ahadukum salatuhu ila salatihim." Ketika kalian melihat mereka salat, kalian akan merasa salat kalian kurang sempurna. Saking bagusnya salat mereka. Ya kan? Wa yahqiru ahadikum siyamuhu ila siyamihim. Ketika kalian melihat puasanya, kalian akan merasa puasa kalian kurang sempurna. Saking istiqamah salatnya dan puasanya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak lewat tenggorokan mereka. Tidak lewat tenggorokan mereka berarti tidak tembus ke hati. Bas. Itu salah satu cirinya. Jadi kata Rasulullah, jangan tertipu oleh ibadah mereka yang luar biasa. Jangan tertipu oleh bacaan yang merdu sekali. Jangan tertipu oleh salat 5 waktu di masjid. Salat 5 waktu di masjid harus ya. Tapi jangan tertipu. Bukan itu tolok ukurnya orang soleh. Bukan itu saja. Ada beberapa kriteria yang lain. Mas. Jadi kadang-kadang gini sih. Ada teman-teman yang baru belajar ngaji atau juga baru tertarik gitu dengan Islam, atau mungkin baru mualaf. Saya lebih mana kebanyakan ke sosial media karena saya mengamati sosial media. Dari postingan mereka dengan kegembiraannya, mungkin melakukan ibadah, gitu, kegembiraannya, ada excitement baru, mungkin umrah di tempat umrah misalnya, atau apa lagi pertama kali ke tanah suci lah, gitu, atau menyukai apa namanya, senang koknya, senang gitu, misalnya lagu Maher Zain misalnya, dia suka gitu. Itu kolom komennya itu bisa habis dengan kritikan. Bisa habis dengan kritikan, lu belum, seolah-olah dia baru belajar gitu, seolah-olah dia entah itu ria, baru belajar, pokoknya nggak ada apa-apanya dengan keislaman mereka ini. Jadi mereka itu lebih alih-alih ingin apa namanya untuk membenarkan, gitu kan, alih-alih amar ma'ruf, tapi mereka melakukannya dalam rangka untuk mempermalukan sesama saudara muslimnya. Dia lakukan itu demi apa? Kemudian memancing yang lain juga ikut menyerangnya. Jadi kan mempermalukan saudaranya. Dia lupa kalau memang mereka menjalankan sunnah, ajaran Nabi yang mana yang diajarkan untuk mempermalukan saudaranya di depan umum gitu. Ucapan-ucapan mereka itu sengaja seperti, bahkan sekelas ulama pun bisa diserang di media dengan ucapan mereka yang ilmunya nggak seberapa. Alih-alih pengen kelihatan paling benar, padahal dia sedang mencoba mempermalukan saudaranya sendiri. Makasih ini nabinya Rasulullah juga bukan? Saya bisa mencari kapan Rasulullah pernah menahzir orang di depan umum. Kalau kita mau bahas bid'ah benar, tahzir itu bid'ah. Tahzir dengan bid'ah itu membid'ah orang berbeda dengan tahzir. Mana tidak ada yang namanya tahzir dalam agama Islam. Tahzir itu nggak ada dalam agama Islam. Nggak pernah Rasulullah misalnya mentahzir orang lain, sahabat mentahzir orang lain. Budaya tahzir itu nggak ada dalam Islam. Tapi ada budaya menasihati dalam Islam. Beda apa tahzir sama nasihati. Tahzir itu katanya bentuk kasih sayang, tapi sebenarnya ini bentuk mempermalukan saudara. Nasihati beda, menasihati beda. Menasihati itu didasari dengan cinta. Saya melihat teman saya yang mungkin saya tidak kenal, mungkin dia influencer, dia melakukan kesalahan. Saya takut dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesalahan ini. Maka saya datangi dia atau saya DM dia, saya nasihati dia baik dengan sembunyi-sembunyi, dengan bahasa yang lembut, dengan penuh cinta, karena saya mencintai dia. Sementara tahzir itu apa? Tahzir itu, wahai followers aku, jangan dengarkan ustaz ini karena ini ahlu bid'ah. Apakah apa ada di dunia teman-teman semua sekarang? Tinggal nilai sendiri teman-teman semuanya. Apa yang terjadi di dunia kita saat ini? Tinggal nilai sendiri juga ya. Jadi sepertinya contoh Malaysia ini sepertinya seperti berulang aja kejadian kayak gini ya. Dan yang lebih parah menurut saya, ketika mereka mulai diskusi agama tanpa pengetahuan.
tanpa dasar-dasarnya, tanpa ilmu. Ibarat orang tanpa referensi kitab marta gitu. Betul, tanpa referensi, tanpa menuntut ilmu. Dengan guru menuntut ilmu. Misalnya kita bahas satu masalah ini ada hadisnya. Ketika kita memberi fatwa, kita tidak boleh membuat hukum tentang masalah ini kecuali kita baca semua hadis yang membahas masalah ini supaya gambarannya lengkap. Ibarat orang yang misalnya dia flu, kemudian dia makan Panadol, dia sembuh. Maka besoknya dia menggelari diri sendiri dengan dokter. Ditanya orang, kenapa gelarnya sekarang dokter? Katanya, emang bedanya apa saya dengan dokter? Kan dokter itu belajar bahwa obat Panadol itu adalah obat flu, paracetamol itu adalah obat flu. Saya juga sudah belajar ini, berarti saya sama dengan dia. Nggak ada bedanya. Ilmu kedokteran itu mudah, jangan mempersulit ilmu kedokteran. Tapi lagi ngomongin kedokteran sebenarnya. Oh ya, analoginya menarik ya. Dia memang benar, dia makan paracetamol mungkin dia sembuh, tapi dia nggak tahu apakah ini bisa untuk hamil nggak, bisa untuk anak kecil nggak, bisa untuk orang tua nggak, apakah boleh dimakan dengan obat lain nggak, apakah ada larangan untuk orang yang misalnya tensinya begini dia makan nggak, apakah boleh dimakan dengan makanan tertentu nggak. Dia semua itu nggak pelajari, dia nggak pelajari konteksnya, dia hanya mengambil satu konteks, kesimpulan akhir, makan Panadol sembuh, selesai. Dia nggak tahu konteksnya. Saya nggak bahas kedokteran. Kadang-kadang baru tahu sedikit, tapi salah tahu semua. Jadi hanya tahu permukaannya, tapi salah tahu semua gitu. Tapi menarik memang sekarang banyak yang menanggapi hal-hal perbedaan seperti ini, kemudian dia bawa referensi kitab yang kita nggak bisa tuduh orang sembarangan sebelum dia punya bawa dasar-dasar yang tepat gitu. Alhamdulillah, jadi mulai terbuka sekarang banyak. Makanya saya juga penasaran, apakah Rasulullah pernah mengkritik orang dengan kasar di depan umum? Pernah nggak sih? Tidak pernah. Berarti melakukan itulah alul bid'ah. Saya betul. Tidak sesuai sunnah ya. Tidak sesuai sunnah, apalagi di posting di media, apalagi dibikinin channel, apalagi di menazir sembarangan. Bahkan Rasulullah ketika ketemu dengan orang yang tidak baik, tapi dihormati oleh sukunya, Rasulullah menghormati dia. Kenapa? Supaya sukunya tidak tersinggung. Karena Rasulullah ingin mendakwahi sukunya. Kalau dia memperlakukan kepala sukunya dengan buruk, dan kepala sukunya memang buruk, kalau dia diperlakukan dengan buruk, sukunya bakal tersinggung. Tokoh kami diperlakukan dengan buruk. Tapi ketika Rasulullah memperlakukan dia dengan baik, walaupun dia orang buruk, maka sukunya akan merasa nyaman. Tokoh kami diperlakukan dengan baik, maka mereka bisa dengar dakwah Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu juga hal yang bermasalah. Kita ketemu satu ustaz yang menurut kita, misalnya menurut mereka itu menyimpang. Tapi ustaz tersebut dihormati oleh santri-santrinya, dihormati oleh jamaahnya. Kita nggak boleh menghina dia atau merendahkan dia. Kenapa? Karena seharusnya mereka mengatakan kami ini di jalan yang benar. Berarti kalian mau mengundang orang ke jalan yang benar. Berarti orang harus mendengar kalian. Setidaknya hormati tokohnya supaya mereka mendengar dakwah kalian. Tapi malah itu yang terjadi sebaliknya. Tokoh-tokoh dihina, tokoh-tokoh. Misalnya ustaz, kemudian ada yang belajar dengan beliau, menurut mereka tidak sejalan, dihina ustaznya, soalnya yang paling benar. Itu ajaran dari mana kalau begitu ya? Apakah sunnah Nabi? Saya rasa bukan. Bukan. Ya, pasti jauh sekali dari sunnah Nabi. Oh, itu bid'ah juga itu berarti. Sahih. Tapi ada satu ciri lagi saya belum sampaikan. Apa tuh? Sangat eksklusif. Ya. Khawarij di zaman Sayyidina Ali, ketika mereka memisahkan diri dari Sayyidina Ali, mereka buat masjidnya sendiri, kajiannya sendiri, ngundang ustaznya sendiri. Eksklusif. Ini salah satu. Dan pesannya bahwa tidak boleh berguru dari guru lain. Mas. Saya seperti pernah dengar di mana itu ya. Kayak pernah ketemu gitu. Kayak pernah dengar, pernah ketemu ya. Bahkan podcast kita ini mengundang banyak ustadz, itu dianggap ustadz bid'ah. Campur-campur. katanya manhaj gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Aduh, mudah-mudahan ya ini juga jadi introspeksi juga buat kita masing-masing teman-teman semua. Kita juga nggak merasa paling benar, pasti kita juga pasti banyak kekeliruan. Tapi hal seperti ini semestinya jadi kontraproduktif terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana kita mesti bersatu. Sedangkan kalau kita nggak bisa menerima perbedaan pandangan, bukan sesuatu yang wajib gitu, bukan sesuatu yang sholat zuhurnya 5 rakaat gitu misalnya, nggak? Bukan urusan dasar dalam agama. Ada ciri apa lagi? Ada ciri apa lagi? Tidak toleran terhadap masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah itu dipermasalahkan. Masalah biasa yang seharusnya tidak jadi masalah asal itu dipermasalahkan dan dijadikan tolok ukur muslim lurus atau tidak. Saya melihat dari satu contoh ini. Ada salah satu ustaz yang diserang ya, karena mungkin pandangannya untuk
mengajak mereka yang masih di entertainment untuk lebih tertarik ke arah mengenal Allah gitu ya. Berlembut kepada mereka untuk lebih mendekati, memudahkan, dan juga membuat mereka juga merasa nyaman, dipeluk, tidak dihukumi, tidak dihukumi, tidak judgment. Ustadz tersebut diserang, gitu ya, diserang habis-habisan sebagai ahlul bid'ah. Bergelar hadisnya di akhir zaman akan mengindah, pokoknya banyak serangnya begitu segala macam. Persamaan dari apa yang diajarkan Ustadz ini ada ribuan. Sirahnya, wajib sholat berapanya banyak. Cuma perbedaan di part itunya sudah membuat dia jadi ahlul bid'ah untuk mereka. Jadi mereka menafikan ribuan persamaan, ribuan sunnah yang sama, ribuan wajib yang sama, hanya dengan perbedaan sedikit pandangan itu, dan mereka merasa kalian sudah keluar jalur. Ada satu hal yang menarik sekali. Itu kebetulan sekali. Saya baru dari Padang kemarin dalam jadwal safar dakwah. Saya biasanya ada kebiasaan sebelum tidur saya baca. Saya buka iPad, saya baca sampai tertidur. Kebetulan 2 hari yang lalu itu saya baca satu buku, namanya Islam Tanpa Aliran. Namanya seperti itu. Itu judulnya, Islam Bila Madzahib, Islam Tanpa Aliran. Itu menceritakan tentang semua aliran Islam, kelompok-kelompok yang pernah ada dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai detik ini. Di buku ini pengarangnya, jujur saya lupa namanya, beliau cerita bahwa Khawarij itu sendiri lebih dari 25 golongan. Kenapa? Karena mereka awalnya satu golongan, yaitu yang keluar dari tentara Sayyidina Ali, betul? Tapi mereka sendiri saling menghukumi, maka terpecah. Kadang-kadang mereka sendiri beda pendapat, dan mereka pendapat ini bukan dalam masalah besar, masalah khilafiyah. Maka mereka beda pendapat, mereka terpecah. Wah, kalian udah mulai sesat nih, maka mereka terpecah. Terus satu kelompok yang terpecah itu suatu saat beda pendapat lagi, maka terpecah lagi. Kemudian kelompok yang beda pendapat yang terpecah itu beda pendapat lagi, maka terpecah lagi. Maka kelompok-kelompok Khawarij itu, kalau kita sebut satu-satu, itu lebih dari 25 dalam sejarah ya. Ini bukan Khawarij modern yang kita bahas. Kalau kita lihat sekarang, Mbak, di zaman kita ini, orang-orang yang punya ciri-ciri Khawarij, mereka sendiri juga dalam kelompoknya sendiri kadang-kadang terpecah belah juga. Dan itu yang menarik sekali. Kadang-kadang dari golongan orang yang punya ciri-ciri yang kita sebutkan, di golongannya sendiri mereka berbeda pendapat. Maka mulai menuduh ustaz yang dari golongannya sendiri dengan tuduhan bermacam-macam. Jadi ya itu pun terjadi juga zaman sekarang. Iya. Saya juga makanya berpikir bahwa kalau merujuk kepada buku itu, misalnya saya ini contoh-contoh kasus yang terjadi ya. Saya ada kerabat atau teman kita atau juga public figure yang baru kemudian bersyahadat, gitu. Baru bersyahadat, kemudian tetap aja mereka itu ada berkomentar. Iya, mereka bersyahadat, dia bersyahadat, tapi dia bukan, kita lihat dulu dia bermanhaj apa. Jadi ibaratnya gini, Rasulullah SAW dengan bersyahadat kita sudah muslim, selesai. Sedangkan seperti ada grup lain yang memiliki syarat lebih berat daripada syaratnya Nabi. Sahih. Syaratnya lebih tinggi daripada syaratnya Nabi. Sahih. Syarat ini belum ada di zaman Nabi, benar kan? Sahih, belum ada. Berarti kita juga tuh. Wah, subhanallah, yani ana kadang-kadang sedih melihat hal ini. Orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Selesai, tidak perlu banyak debat, dia saudara muslim. Selesai. Sudah. Enggak perlu tanya-tanya lagi. Betul. Taib, dia itu pelaku maksiat, nasihati, tapi dia masih saudara muslim. Udah urusan dia sama Allah. Betul. Kita nasihati, kalau kita kenal sama dia, kita dekat, dan dia tidak akan tersinggung dari nasihat kita. Kita ada hubungan pertemanan yang kuat, nasihati, enggak masalah. Taib, dia itu punya beberapa pendapat yang aneh, enggak masalah, nasihati. Tapi dia saudara muslim. Selesai. Tidak boleh kelompok-kelompokkan orang, gitu ya. Iya. Jadi kan misalnya ada berpendapat memang kan musik itu haram, gitu ya. Kemudian ada yang tertarik dengan lagu Islam. Bermualaf. Gara-gara dapat hidayah dari dengar lagu, oh iya ya, ternyata hidup cuma sebentar segala macam gitu. Dengar lagu itu dapat hidayah, masuk Islam. Ya masuk dari sesuatu yang haram belum tentu halal. Itu syahadat. Ya, nggak mungkin dari sesuatu yang haram kemudian jadi halal gitu. Terus jadi bersyahadatnya haram gitu. Ini pertanyaan yang sangat logika, tapi biar mereka aja yang menjawabnya. Mereka yang menjawab ya. Makanya saya nggak berani menghakimi, karena apa? Saya juga masih banyak salah. Kita masih perlu banyak belajar. Kami misalnya, saya masih merasa harus banyak belajar. Apapun ilmu yang dapat dari berbagai perbedaan pandangan dari Ustadz itu jadikan hasanah. Perbedaan jadi lebih luas begitu ya. Ya menurut saya, bagaimanapun caranya saudara kita dapat hidayah itu urusan Allah ya. Kita tugasnya menasihati sesuai dengan fikih menasihati, karena menasihati itu ada adabnya juga.
kita menasihati sesuai cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sahabat saya yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pemaparan tentang Khawarij yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Fuli. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bagi kepada kita jadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, sehingga kita bisa terhindar dari Khawarij, dari pemahaman-pemahaman yang melenceng, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah konten dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.